Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aurelia Soraya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal baik pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Model OSI Open System Interconnected. Model OSI, model atau acuan arsitektural utama untuk network dan mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer lain melalui sebuah media transisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor, OSI bukan suatu hardware, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Manfaat OSI: pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Kemudian, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Standarisasi interface, modul engineering, dan kerja sama komunikasi teknologi yang berbeda dan memudahkan pelatihan network. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab dan mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model OSI dibagi dua, yaitu ada upper dan lower. Upper fokus pada aplikasi pengguna, bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineering, bagian utama yang menjadi perhatiannya pada lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuannya untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Kemudian pada lapisan ke-6 berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian lapisan kelima, session layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Kemudian pada lapisan keempat, transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian pada lapisan ketiga, network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Kemudian pada lapisan kedua, data link layer, berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang tersebut sebagai frame. Lapisan pertama yaitu physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, suatu standar komunikasi yang dapat digunakan bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP/IP tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Kemudian selanjutnya ada persamaan
OSI layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data, kemudian memiliki application layer. Meskipun terdapat fungsi yang berbeda, tapi R-nya ada yang sama. Masing-masing memiliki transport dan internet network. Kemudian di perbedaannya, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, presentation, dan session, sedangkan TCP/IP hanya 1 layer, yaitu aplikasi layer. Kemudian dalam OSI, komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Kemudian dalam OSI layer memiliki 7 layer menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.